melewati hamba-Mu yang tidak apa-apanya di hadapan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak atas dipanggilnya Opo Paruhung Siaan, semuanya baik dan kami ya semuanya juga akan dihiburkan dengan firman, dengan pujian yang ada saat. Siang hari ini untuk perenungan ini kita akan buka dari Mazmur 90 ayat 1 sampai ke 6. Mazmur 90 ayat 1 sampai di matamu 1000 tahun sama seperti bila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sudah dirancangkan oleh Tuhan. Jadi tidak terjadi begitu saja, tapi ada kuasa besar, yaitu tangan Tuhan yang mencipta, tangan Tuhan yang melahirkan segala sesuatu. Makanya pemazmur mengatakan bahwa Engkaulah Allah tempat berteduh untuk selama-lamanya dari selama-lamanya. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Jadi pemazmur ini menyadari bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Makanya dia berteduh, berlindung dengan Tuhan. Sepenuhnya hidup kita itu adalah kedaulatan Tuhan. Hidup atau mati kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan menciptakan kita dari tanah atau debu. Pada mulanya hanya tanah, kita menjadi manusia yang mulia. Dan kita sadari tadi bahwa Tuhan itu sepenuhnya yang berdaulat. Makanya kita belajar siang hari ini berlindung dan berteduh di dalam tangan Tuhan. Kalau kita belajar dari peristiwa pandemi yang kita lewati tahun-tahun yang lalu, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih muda sekarang sudah tidak ketemu lagi. Tapi ada saudara-saudara kita, bapak-bapak kita, opong-opong kita yang sudah tua, yang sakit-sakitan, sampai hari ini masih hidup juga ada. Itu menunjukkan bahwa mati terjadi. Tapi kalau Tuhan tetap hidup, jadilah sesuai dengan perkenanannya. Makanya dikatakan di sini bahwa manusia itu debu tanah. Ayat 3 dikatakan, Engkau mengembalikan, berkata kembalilah ya anak-anak manusia. Begitu mudah lenyap. Kalau di sini dikatakan seperti rumput yang akan sore sudah menjadi layu. Demikian Tuhan juga bisa bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau dibandingkan waktunya kita dengan waktunya Tuhan, satu hari kalau Tuhan 1000 tahun dibandingkan ayat yang 10 Mazmur 90, masa hidup dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut? Musa mengatakan bahwa hidup manusia itu hanya 80, tapi faktanya Musa sendiri meninggal di usia 120 tahun. Tapi Musa saya kira mengambil rata-ratanya 70-80. Dan kelebihannya adalah penderitaan dan kesukaran. Sudah di atas 70 itu sudah 70 tahun, kemana-mana harus diantar sama cucunya. Mau pergi sendiri juga kadang tidak boleh, takutnya nanti nggak bisa pulang, sudah lupa rumahnya karena sudah pikun gitu kan. Mau makan ini itu nggak boleh gitu kan.
kesusahan. Kalau ada pepatah mengatakan bahwa ilmu padi semakin tua semakin merunduk, maksudnya semakin kita itu tua umurnya, harusnya semakin banyak bijaksana, punya hikmat, beroleh kebijaksanaan. Tapi itu semuanya tidak dilalui dengan proses secara otomatis. Perlu belajar dan perlu diajar sehingga kita bisa beroleh hati yang bijaksana. Bisa mempunyai hati yang bijaksana, maka kehidupan kita juga dipenuhi dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah perbuatan baik yang kita lakukan sehingga kehidupan kita itu mempunyai dampak. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian ya, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kemana waktu itu berulang tahun? Karena orang itu menyadari tambah umurnya itu kalau pas ulang tahun diingatkan, waduh hari ini usia saya sudah 100 tahun. Semakin hari semakin tua. Berarti kita harus semakin bijaksana di dalam menyikapi setiap. Kalau sekarang kita akan buka dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 1. Pengkhotbah 7 ayat 1 yang berikutnya adalah hikmat yang benar. Nama yang harus minyak yang mahal. Tentu saja ini bukan minyak goreng yang Bapak Ibu belajar tiap hari, tapi minyak ini minyak komoditi yang mahal. Bisa minyak wangi, bisa minyak lawas itu yang harganya mungkin bisa jutaan. Kalau artis selebritis pergi ke Prancis mungkin minyaknya yang mahal-mahal. Tapi seberapapun mahalnya minyak itu, lebih mahal. Sekarang bagaimana? Apa yang harus kita wariskan ke generasi kita? Kalau nama baik gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Meninggalkan nama tentu saja bukan hanya nama doang seperti Umar. Tentu yang dikenang bukan hanya namanya, tapi siapa Jenderal Sudirman itu, keharuman namanya, waktu dia ini nama besarnya, kepahlawanannya itu yang dikenang sampai ke generasi-generasi berikutnya. Jadi nama besar, nama harum itu adalah lebih mahal. Jadi bagi setiap kita siang hari ini belajar bahwa waktu hidupnya benis banget, waktu hidupnya usil dan nakal, tapi kita meninggalkan nama. Kalau di ayat 2 dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka kesudahan setiap manusia. Yang hidup memperhatikan. Dikatakan bahwa pergi ke rumah duka itu lebih baik. Dan saya percaya setiap kita pun tidak ada yang luput dari kematian. Hanya tinggal nunggu waktu gilirannya. Kapan si A, kapan si B mendapatkan. Jadi hari ini kita pergi ke rumah duka, pasti kita mendapatkan sesuatu pelajaran yang berharga bagi setiap kita. Maka kita masuk ke dalam hidup yang kekal, yang waktunya tidak terbatas dibandingkan dengan hanya 70 tahun yang ada kita di muka bumi ini, tidak ada bandingnya apa-apa. Makanya hari ini kita disadarkan, mengerti bahwa demikian firman Tuhan ini biar menjadi perenungan bagi setiap kita. Dia
kami senantiasa berlindung dan berharap pada Tuhan. Dan Tuhan yang akan membawa kami ke dalam hidup berkat. Tuhan membawa kami ke dalam rumah Bapa. Dan kami bahagia bersama Bapa di surga. Dan berikut Tuhan, kami melaksanakan prosesi untuk penutupan peti dan pelepasan jenazah. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, sama-sama katakan. Tuhan, kita akan masuk dalam prosesi penutupan jenazah. Yang pertama nanti kita akan, keluarga akan berfoto. Lalu setelah selesai semua berfoto, lalu kita akan berikan penghormatan yang terakhir, ya, buat opung dengan cara menuangkan minyak. Gitu ya. Tapi bakalan ada minyak. Jadi kita akan berikan itu. Lalu yang ketiga, nanti ditutup. Lalu kita akan doa syafaat dan kita akan doa berkat dan kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan. Ya. Tuhan, mari saya undang yang pertama-tama kita akan berfoto terlebih dahulu buat keluarga dan keluarga inti. Oh, sudah berfoto. Oh, jadi tidak ada foto lagi. Kita mau langsung aja. Oke, kalau gitu kita tunggu minyaknya sebentar.